bahwa dalam diri saya ini ada kuasa Tuhan. Maka dimanapun saya berada dengan situasi dan keadaan apapun juga, saya tidak pernah menyerah karena ada Tuhan. Itu sebagai Bapak Mama. Dan semakin dengan berjalannya waktu, dengan cara Tuhan, banyak orang, termasuk aja banyak orang juga menyerahkan diri menjadi pengikut Kristus. Artinya bukan Timotius ini bukan majelis, bukan pendeta, tapi perilakunya, artinya perilakunya dia menggunakan firman Tuhan. Lewat tingkah lakunya, akhirnya banyak orang dekat kepada Tuhan. Dan akhirnya dengan berjalannya waktu, si bos ini percaya Timotius benar menjadi pendeta. Karena dia setia, dia jujur, dia tulus dan dia ikhlas. Akhirnya percaya dan akhirnya hidup Timotius dengan keluarganya sangat diberkati oleh Tuhan. Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekilas ilustrasi yang singkat Bapak Mama bisa menarik kesimpulan. Nah, tidak beda jauh saya menarik kembali kita melihat pada pembacaan kita Bapak Mama. Kita melihat dalam pertama Petrus ini pasal 4 ayat 7 sampai 11 ini, kalau kita melihat umat Israel sebentar terpencar di berbagai kota, mau dibilang mereka juga sementara merantau. Maka Rasul Petrus mengingatkan mereka supaya bagaimana mereka tunjukkan jati diri mereka. Mereka menunjukkan jati diri mereka supaya benar-benar orang tahu bahwa betul-betul mereka sebagai orang Kristen. Bapak Mama, beda orang Kristen KTP dan berbeda orang Kristen betul-betul yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai orang Kristen. Kalau orang hanya sekedar Kristen di dalam KTP, dia tidak peduli tentang perintah Tuhan. Dia tidak tahu diri, posisi dirinya sebagai apa. Tetapi kalau orang Kristen dia tahu posisi jati dirinya, sudah tentu kita bisa melihat dari belakang. Jadi Bapak Mama, sekali lagi Petrus ini sebagai kepada orang-orang Israel. Supaya ketika menghadapi berbagai masalah, tentang masalah ekonomi, tantangan apapun juga, utama harus tenang dan berdoa. Dan bukan sekedar itu, tetapi bagaimana bisa melihat, bisa melari sesuatu yang lain. Karena dalam diri seseorang itu ada kuasa Tuhan. Jadi Bapak Mama, sebelum saya lanjut, saya tanya Bapak Mama dijawab dalam pribadi masing-masing. Apakah dalam diri kita ada kuasa Tuhan atau tidak? Apakah dengan berani kita katakan seperti saya memberi ilustrasi tentang Timotius ini hari ini? Dia berani tegas bahwa dalam diri saya ada kuasa Tuhan. Maka saya tidak pedangkan, tapi saya tidak sembunyikan dalam situasi dan keadaan apapun juga. Saya tetap nyatakan karena Tuhan sudah membayar diri saya dengan cara yang mahal. Itulah Timotius Bapak Mama. Jadi Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, dengan situasi dan keadaan apapun juga, tantangan kesulitan apapun juga, mari kita tunjukkan jati diri kita, bahwa betul-betul kita ini sebagai hamba Tuhan. Contoh, jangan sampai kita sebagai para pemimpin, jangan sampai dalam tugas pelayanan ibadah kita tunjukkan kita bahwa ini kita pemimpin. Tapi selain itu, jangan sampai kita campur aduk, kita ini sebenarnya jati diri kita ini sebagai apa? Tidak lepas juga sebagai tempat sebagai umat Kristen. Berarti Bapak Mama yang firman Tuhan ini menjelaskan bagi Bapak Mama dan saya perlu kita tahu diri, ya. Kita perlu tahu diri dan kita tidak bisa disamakan dengan orang lain. Seperti Bapak Mama, dia tidak mau disamakan dirinya bukan orang Kristen, tetapi walaupun dia sendiri, tetapi dia ingin menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu sangat luar biasa. Jadi mari Bapak Mama lihat Tuhan hari ini. Dimanapun kita berada, tunjukkan sikap bahwa engkau sudah, Yesus sudah membeli dan sudah membayar dengan cara yang mahal. Maka engkau harus menunjukkan jati dirimu bahwa ada kuasa Tuhan dalam pribadi. Sebagaimana pesan Paulus dan Timotius sebagai anak muda, janganlah membiarkan orang merendahkan, tapi tunjukkanlah dirimu karena imanmu dewasa. Demikian juga Bapak Mama, mari tunjukkanlah diri kita sebagai orang dewasa. Firman Tuhan hari ini berpesan kepada kita, baik anak-anak muda, kita sebagai orang tua, tapi juga anak-anak. Ingat, dimanapun kita berada, jangan menjual Yesus dan imanmu karena masalah ekonomi, karena masalah jodoh. Tapi dalam setiap tantangan dan persoalan,